kisah. Terdapat sebuah kerajaan besar yang ada di tanah ini, yaitu Kerajaan Lamajang, atau sekarang dikenal dengan sebutan Kabupaten Lumajang. Kerajaan Lamajang merupakan cikal bakal dari Kerajaan Majapahit. Karena antara Kerajaan Lamajang dan Kerajaan Majapahit mempunyai ikatan sejarah, maka seringkali putri-putri Kerajaan Majapahit bertandang ke Kerajaan Lamajang. Kerajaan Lamajang sendiri saat itu dipimpin oleh Arya Wiraraja, raja yang bijaksana. Singkat cerita, ada seorang Kerajaan Majapahit yang melakukan perjalanan pulang dari Kerajaan Lamajang. Ketika akan pulang, ia diberi bekal untuk perjalanannya. Kata seorang pengawal kerajaan, "Wahai Tuan Putri, ini ada beberapa bekal yang bisa digunakan selama perjalanan nanti. Ini amanat yang harus saya berikan dari Raja Arya Wiraraja." Tuan Putri pun melakukan perjalanan yang sangat jauh. Bukit demi bukit ia lewati bersama rombongannya. Hingga di tengah perjalanan, sang putri menanyakan perbekalan yang tadi diberikan oleh pengawal Kerajaan Lamajang. "Wahai prajuritku, mari kita beristirahat sejenak dan menikmati bekal yang diberikan oleh pengawal tadi," ajak Tuan Putri. Para prajurit pun mencari tempat teduh untuk beristirahat. Mereka pun menikmati bekal yang diberikan oleh Kerajaan Lamajang. Tak berselang lama, rombongan itu pun berangkat kembali untuk melanjutkan perjalanan. Hari semakin siang dan panas semakin menyengat. Beberapa kali prajurit Tuan Putri merasa kehausan dan meminta izin untuk meminum bekal minuman yang ada. Jalan demi jalan mereka lalui, hingga tiba-tiba, "Prajurit, aku sangat haus. Ambilkan aku seteguk sisa bekal minuman yang ada," kata Tuan Putri sambil memegangi lehernya karena kehausan. Jawab salah satu prajurit, "Maaf Tuan Putri, bekal minum telah habis. Cuaca hari ini sangat panas. Carikan aku minum di sekitar sini, cepat," perintah Tuan Putri. Salah satu prajurit yang diperintah segera melaksanakannya. Selama menunggu kabar, mereka mencari tempat teduh yang tak jauh dari tempat pemberhentian mereka tadi. Mereka pun gelisah dan siap dihukum jika Tuan Putri marah nantinya, karena tak dapat menemukan pengganti bekal air minum yang telah habis. Sementara itu, prajurit yang mencari air tampak bingung dan hampir putus asa, karena tidak menemukan sumber air sama sekali. Di tengah hutan rimba yang luas, ia pun duduk beristirahat sejenak untuk menenangkan diri. Tak lama kemudian, tampak dari kejauhan seorang pengembara. "Aku adalah seorang pengembara. Aku ingin melakukan perjalanan ke arah barat," jawab pengembara itu. "Aku sedang mencari sumber air yang ada di hutan ini. Apakah kamu tahu? Sepertinya Kisanak sering melewati hutan ini," tanya prajurit itu lagi. "Carilah pohon beringin yang lebat di dekat sini. Sumber air itu ada di bawah batu yang besar," jawab Kisanak, dan prajurit pun langsung melanjutkan perjalanannya. Prajurit itu pun segera kembali ke rombongan Tuan Putri untuk memberitahu tempat sumber air tersebut. Singkat cerita, sampailah ia di tempat Tuan Putri dan segera memberitahu untuk segera melanjutkan perjalanan. Ia menceritakan panjang lebar tentang tempat tersebut, dan sampailah mereka di tempat yang dimaksud, yakni di bawah pohon beringin besar. "Wahai prajurit, angkat batu itu untuk mendapatkan air di bawahnya," perintah Tuan Putri. Para prajurit pun segera bergotong royong mengangkat batu tersebut. Namun, apalah daya, meski menggunakan seluruh tenaga prajurit, batu itu tak juga terangkat. Mereka mencari cara lain, tapi tetap saja usaha itu gagal. Hingga datanglah pengembara tadi, yang ternyata juga seorang pertapa yang ingin bersemedi di sekitar batu tersebut. "Wahai Kisanak, bisakah membantukanmu mengangkat batu besar ini?" Tanpa pikir panjang, sang pengembara tersebut pun menyanggupi permintaan Tuan Putri. Ia melakukan ritual mistis dan membaca mantra.
Tanpa disangka, secara ajaib batu itu terangkat dan keluarlah air segar yang melimpah. Tuan Putri pun memerintahkan para prajurit untuk segera membendung air tersebut. Lama-kelamaan, air semakin banyak dan membentuk seperti danau. Namun, batu besar yang menutupi sumber air tadi tak ikut tenggelam, malah terapung. Maka dikenallah nama tempat tersebut dengan sebutan Selo Kambang. Selo yang berarti batu, Kambang yang berarti mengapung. Sejak saat itulah, Selo Kambang menjadi tempat singgah putri-putri kerajaan Majapahit yang melakukan lawatan ke kerajaan Lamajang. Maka tak heran, Selo Kambang dikenal pula dengan pemandian putri-putri raja.